Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai pemateri pertama, yang kedua saudari Fatra Qoridatun-Nisa, dan yang ketiga saudari Khairun Masyidah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas pada materi kami ini ialah yang pertama, pengertian negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara ialah kelompok sosial yang menduduki wilayah tertentu atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Poin yang kedua, pengertian pemerintah. Pemerintah didefinisikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Poin selanjutnya, ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, atau disingkat sebagai APBN. Di samping barang-barang investasi kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN, baik APBN maupun barang-barang investasi kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan pada tingkat pemerintahan daerah, terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat sebagai APBD. Seperti halnya dengan APBN, APBD dan barang-barang investasi kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan daerah. Poin yang keempat, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Good governance atau pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas, berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Fatra Qoridatun-Nisa. Baiklah, saya Fatra Qoridatun-Nisa akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu yang E, kekuasaan atas keuangan negara. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan presiden tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku pengelolaan keuangan daerah. Kekuasaan dan pengelolaan keuangan negara mempunyai prinsip pokok dalam mengelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap tahun. F. APBN. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran, belanja, dan penerimaan pembiayaan suatu negara selama periode tertentu. Anggaran negara mempunyai beberapa fungsi. Pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara selama periode tertentu. Dua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih pemerintah, karena anggaran negara dijalankan harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Tiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah dipilihnya, karena pada akhirnya anggaran hanya dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. G. APBD. APBD dapat definisikan sebagai alat operasional keuangan pemuda, sedangkan definisi APBD pada Orde Lama adalah kegiatan badan legislatif DPRD memberikan kredit kepada badan eksekutif kepala daerah untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah unsur-unsur DPRD. Pertama, rencana kegiatan suatu daerah, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya aktivitas tersebut. Tiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan adalah bentuk angka. 4, periode anggaran biasanya 1 tahun. Hal pelaksanaan APBN dan APBD.
Pertama, dalam keputusan-keputusan Presiden tersebut, terutama pada hal-hal dalam Undang-Undang APBN, seperti alokasi anggaran untuk anggaran kantor pusat dan kantor daerah, kementerian negara atau lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara, lembaga, dan alokasi dana pertimbangan untuk provinsi, kabupaten, kota, dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan badan yang menerima. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Masyitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan untuk yang I, revolusi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia. Undang-undang dalam PP nomor 21 tahun 2004 tentang penyusunan revolusi kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga mengamanatkan 3 pendekatan yang menjadi referensi pemerintah dalam memformulasikan perencanaan dan pengimplementasikan kebijakan anggaran, yaitu yang pertama, pendekatan penganggaran terpadu. Semua kegiatan instansi pemerintah dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan, bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berorientasi kinerja. Kemudian yang kedua, penganggaran berbasis kinerja. Tujuan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarah alokasi sumber daya agar lebih rasional. Kemudian Baik, saya akan melanjutkan materi daripada Saudari Khairul Masyitah karena Saudari Khairul Masyitah ada kendala sedikit dalam pembuatan video. Baik, untuk poin yang J, kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik pemerintahan di Indonesia. Koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, koreksi pertama, menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh 2 lembaga negara yang berbeda, yaitu Departemen Keuangan mengendalikan belanja rutin dan Bappenas mengendalikan belanja pembangunan. Yang kedua, koreksi kedua, meniadakan anggaran non-budgeter. Yang ketiga, koreksi ketiga, diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara tahun 2003 sampai 2004. Koreksi yang keempat, diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah atau SAP yang dampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu yang berbasis kas menjadi kas basis toward accrual dan double entry. Poin yang ke-11, yang K, tantangan pada masa mendatang. Kebijakan pemerintah tidak seharusnya bersifat sementara, tetapi sudah direncanakan dengan baik. Hal ini terutama untuk mendesain 2 prinsip utama, yaitu yang pertama, menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kinerja tertentu, yang secara paralel juga dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme dan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Yang kedua, membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas, efisiensi, alokasi, dan implementasi kebijakan anggaran sebagai instrumen pelengkap yang harus ada untuk memberi fleksibilitas kepada pengguna anggaran untuk fokus kepada pencapaian hasil yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk kesimpulan, negara dan pemerintah sebagai sasaran akuntansi sektor publik merupakan konsekuensi dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia. Pemerintahan negara Indonesia dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan menjalankan berbagai fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang pengaturan secara jelas. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap tahunnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.